Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar sirril asrar tahyakil adhiyar miftah babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuril jasari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan segala nikmat dan karunia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita pada malam hari ini, pada malam Jumat yang penuh keberkahan ini, di permulaan daripada bulan Allah yang haram, di malam-malam pertama daripada bulan Dzulqa'dah, bulan-bulan di mana kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga diri kita daripada segala macam kemaksiatan, khususnya ataupun daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan daripada pembacaan kita nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah dalam kitabnya Minhajul Abidin, kepada kita semua yang mendengarkan, kepada kita semua yang mengharapkan ridha Allah, yang ingin berjalan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka yang ingin menjadikan kualitas ibadahnya lebih baik daripada orang-orang pada umumnya, yang mana kita masih berada di dalam bab taubah, bab pembahasan tentang taubah, bahwasanya taubat adalah langkah pertama bagi seorang hamba sebelum menghiasi dirinya dengan amal-amal kebaikan yang saleh. Kalau kita mau memperumpamakan taubat bagi seorang hamba di dalam amal-amalnya, itu seperti seorang yang di dalam peribahasa dikatakan at-takhalli qabla at-tahalli, membersihkan diri, melepaskan diri terlebih dahulu sebelum menghiasi diri. Begitu juga taubat. Taubat itu kita melepaskan diri kita dulu daripada hal-hal yang buruk, baru kita menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Perumpamaannya, kalau ada seorang yang masih keadaan kotor badannya, dalam keadaan yang kotor, masih belum mandi, masalah masih bapece, ada disuruh pakai baju bagus, gamis baru, pakaian yang baru. Ini orang kalau normalnya, kalau orang yang berakal, membersihkan dirinya terlebih dahulu, karena kalau tidak, ini pakaiannya akan sia-sia. Maupun bagus kayak bagaimana, kalau mau dipakai dalam keadaan kotor, orang-orang pasti akan bilang, ini tidak pantas. Masa baju bagus, baju mahal, baju baru dipakai masih dalam keadaan ini, muka masih penuh pece, kaki masih penuh lumpur, masih belum mandi, habis kerja keringatan, masalah pakai baju bagus. Orang biasanya, orang paham, orang yang berakal, bersihkan diri dulu dari kotoran semuanya, sudah bersih, sudah wangi, baru pakai pakaian yang bagus, yang mahal. Begitu juga taubat. Sebelum kita melangkah beribadah lebih jauh lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pantaskan ibadah itu untuk kita dengan cara bertaubat, dengan cara kita membersihkan diri kita dulu, dengan cara kita melepaskan diri kita daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kita melanjutkan perjalanan kita untuk menggapai ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu langkah pertama bagi seorang yang ingin sampai kepada Allah. Langkah pertama adalah bertaubat kepadanya. Kemudian taubat-taubat yang nasuha, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar taubat begitu saja, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Imam Al-Ghazali di sini mengatakan, beliau katakan, qala syekhuna rahimahullahu fi hadd at-taubah, innahu tarku ikhtiyari dhanbin sabaqa mithluhu anhu manzilatan la suratan ta'ziman lillahi ta'ala wa hadran min sakhatih. Falaha idzan arba'u syara'id. Imam Al-Ghazali mengatakan, berkata guru kami,
Guru kami siapa yang beliau maksud? Yang beliau maksud adalah Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Berkata guru kami Al-Imam Al-Juwaini, kata beliau, mengatakan bahwasanya taubat itu adalah meninggalkan dosa betul-betul dengan ikhtiar. Dengan apa? Dengan keinginan, bukan atas keterpaksaan. Ada orang yang meninggalkan karena keterpaksaan, ada orang yang meninggalkan karena keinginan. Didasari keinginan, bukan keterpaksaan. Nanti akan beliau perumpamakan. Nah, syarat taubat ada 4. Kata Imam Al-Juwaini, Imam Ghazali katakan di sini, menurut guru kami taubat itu adalah meninggalkan taubat dengan keinginan, bukan karena keterpaksaan. Karena kenapa? Ta'ziman lillah. Karena betul-betul mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul didasari pengagungan dan rasa takut kepada Allah. Maka syaratnya kata Imam Al-Ghazali ada 4. Yang pertama, tarku ikhtiyari dzambin wa huwa ay yuwattina qalbahu wa yujarrida azmahu ala annahu la ya'uda ila dzambi albattah. Fa amma in taraka dzamba wa fi nafsihi annahu rubbama ya'udu ilayhi aw la ya'zimu ala dhalika bal yataraddad fa innahu rubbama yaqa'u lahu al-'aud fa innahu mumtani'un 'anil dzambi ghairu ta'ibin anhu. Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama syaratnya betul-betul memantapkan di dalam hatinya keinginan yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa yang sudah pernah ia kerjakan. Betul-betul meninggalkan, betul-betul dia mantapkan di dalam hatinya tidak akan kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang dulu. Betul-betul meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan dosa dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada, kata Imam Ghazali, orang yang meninggalkan dosa, dia mengatakan dia bertaubat, tapi dalam hatinya mengatakan mungkin saya akan terjerumus lagi, akan kembali lagi melakukannya. Nah, ini bukan orang yang bertaubat. Ini orang yang mencegah dirinya pada saat itu daripada maksiat saja, belum betul-betul bertaubat. Betul-betul bertaubat, betul-betul memantapkan. Maknanya apa? Dia janji, dia hadirkan dalam hatinya kapan ada bisikan syaitan mengajak untuk kembali berbuat maksiat, akan dia lawan, akan dia tinggalkan. Yang kedua, kata beliau, ayatuba min dhanbin qad sabaka anhu mithluhu idh law lam yasbiq anhu mithluhu lakana muttaqiyan ghaira ta'ibin. Yang kedua daripada syarat taubat, yaitu bertaubat dari hal-hal yang pernah dia kerjakan, dari kemaksiatan, bukan dari hal-hal yang tidak pernah dia kerjakan. Orang yang mengatakan saya tidak akan meminum minuman keras itu, tapi sebelumnya tidak pernah, masalah tidak pernah dia minum khamar, tidak pernah dia melakukan kemaksiatan tersebut, itu namanya bukan bertaubat, tapi muttaqi, mencegah dirinya daripada perbuatan taubat, daripada perbuatan maksiat, mencegah dirinya daripada perbuatan maksiat, bukan bertaubat. Bertaubat itu kembali setelah melakukan kesalahan, itu namanya taubat. Makanya di sini beliau memberikan perumpamaan. Contohnya kata beliau, ala tara annahu yasihul qawlu bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan 'anil kufri wa la yasihul qawlu bi annahu kana ta'iban 'anil kufri idh lam yasbiq 'anhu kufrun bihalin wa anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah kana ta'iban 'anil kufri lima sabaqa 'anhu dzalik. Perumpamaannya kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu sah kita katakan bahwasanya beliau mencegah dirinya daripada kekufuran, kemaksiatan, karena tidak bisa kita katakan beliau bertaubat dari kekufuran maupun kemaksiatan, karena beliau tidak pernah terjerumus kepada itu semua. Waliyadzubillah. Rasulullah orang yang maksum, hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Sejak beliau, bahkan sejak sebelum diutus menjadi seorang rasul ataupun setelah diutus menjadi seorang rasul. Maka tidak sah kita katakan kalau Rasulullah itu bertaubat. Tapi apa? Muttaqi, mencegah dirinya daripada kemaksiatan. Sah kalau kita mengatakan Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa radhah, itu bertaubat daripada kekufuran. Karena Sayyidina Umar kita tahu sejarah hidup beliau sebelum beriman kepada Rasulullah, beliau dulu adalah seorang yang kufur, waliyadzubillah, tapi diberikan hidayah oleh Allah, bertobat daripada kekufuran, mengislamkan dirinya, beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka orang yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak sah kita katakan dia bertobat daripada kemaksiatan tersebut. Tapi Rasulullah pernah bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah inni atubu ilallahi fi kulli yawmin mi'ata marrah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, sungguh saya bertobat setiap hari 100 kali, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah bertobat. Taubatnya Rasulullah di situ bukan, kata para ulama, bukan karena kemaksiatan, tapi untuk menggapai derajat yang lebih tinggi lagi. Bukan karena dosa yang beliau lakukan, hasya wa kalla, tidak. Juga di situ Rasulullah untuk mengajarkan kepada umatnya kita yang masih banyak sering terjerumus kepada kemaksiatan, mengajarkan sama kita. Beliau yang seorang yang maksum saja masuk bertobat, yang dijaga daripada kemaksiatan bertobat, masa kita yang sering terjerumus kepada kemaksiatan malu atau tidak mau bertobat. Mengajarkan sama kita bahwasanya untuk memperbanyak sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan kita melakukan kemaksiatan. Ada dosa-dosa mungkin yang tanpa kita sadari kita kerjakan. Oleh karena itu kita dianjurkan, dituntut selalu untuk memperbanyak taubat. Adapun yang ketiga, syarat yang ketiga kata beliau, annal ladzi sabaqa yakunu mithla ma yatruku ikhtiyarihi fil manzilah wad darajah la fi surah. Ini kalau kita ringkas maknanya, meninggalkan maksiat itu dengan dasar kemampuannya, bukan karena keterpaksaan, ya. Kita di sini beliau memberikan contoh, masalan ada orang semasa dia muda, ini orang tua sudah 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dulu waktu dia masih muda, waliyadzubillah, sering terjerumus pada dosa zina masalah. Sering melakukan perzinahan. Sudah tua umur 80, dia katakan, oh sudah saya obat daripada yang namanya zina. Kita katakan, Pak, iya sekarang umur 80, seandainya masih mampu kira-kira bagaimana? Itu kurang tahu bagaimana nanti kalau masih mampu. Ini kan dasarnya dia tobat bukan karena ikhtiar. Betul, kita tidak mengatakan pintu tobat sudah tertutup bagi dia, tidak. Pintu taubat akan selalu Allah buka selama itu nafas kita masih ada, jiwa kita masih dalam raga kita, belum sampai di kerongkongan kita. Itu masih Allah terima taubat kita, berapapun umur kita, tidak menjadi masalah. Tapi di sini kita katakan taubatnya dia di sini tidak seperti taubatnya mereka yang masih mampu untuk melakukannya, terus bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Ini saya katakan, umur sekian Anda bilang seperti itu. Kalau Anda masih muda kira-kira bagaimana? Tapi ada dosa-dosa atau kemaksiatan yang pada umur seperti itu masih bisa dia bertobat darinya. Yang masih dia kerjakan mungkin dia bisa bertobat darinya. Seperti apa? Ghibah, masalah namimah, yang dosanya juga yang sama-sama maksiat, walaupun mungkin dosanya tafawut, kata Imam Ghazali, walaupun mungkin dosanya berbeda, dosanya mungkin yang satu lebih besar dari yang lain, tapi mereka masih satu jenis kemaksiatan, yang masih dibawa daripada kekufuran, derajatnya masih lebih kecil daripada kekufuran. Semuanya dalam kategori maksiat. Sekarang dosa yang masih muda sudah dia kerjakan, bertobat di masa tua, itu tidak apa-apa. Maksudnya tobatnya tetap diterima oleh Allah. Tapi ada dosa-dosa yang saat dia sudah berumur seperti itu, yang mungkin masih dia kerjakan, maka kita katakan kalau dia bertobat dari dosa tersebut, ini taib, ini betul-betul orang yang bertobat. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, termasuk daripada syaratnya, meninggalkan dosa tersebut ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala. Saat kita meninggalkan dosa betul-betul karena Allah, betul-betul karena mengagungkan Allah, betul-betul mengharap ridha-Nya, bukan semata-mata untuk hal-hal duniawi atau apapun itu. Wa hadran min sukhti wa alimi iqabih, betul-betul takut karena akan iqabnya Allah Subhanahu wa taala, mujarradan la li ragbatin dunyawiyah, bukan karena ada kepentingan duniawi atau rahbatin minan nas atau talabi thana'in wa sitin atau dha'fin fil nafsi atau faqrin atau ghairi dhalik. Betul-betul bukan karena ingin kepentingan dunia atau dibilang orang yang bertaubat di hadapan manusia, oh ini orang soleh, dulunya dia ini masalan begal tapi sekarang masya Allah, pengen dipuji saja sama orang, taubatnya karena pengen dipuji, pengen mendapatkan kedudukan di mata manusia. Yang seperti ini tidak bisa kita katakan betul-betul bertaubat karena Allah. Surahnya mungkin kita katakan dia taubat taib, tapi hakikatnya Allah alam, Allah yang lebih tahu bagaimana keadaan dia sama Allah.
Nah, bagaimana keadaan dia sama Allah? Kalau betul-betul niatnya ikhlas karena Allah, maka akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat taubat. Juga kalau di dalam kitab-kitab yang lain, di antaranya Riyadhus Shalihin mathalan, Imam Nawawi radhiyallahu anhu juga mengatakan syarat taubat itu juga ada 4. Nah, yang pertama al-azm, yang pertama al-igla' anil ma'siyah, melepaskan diri daripada kemaksiatan, tidak melakukan kemaksiatan lagi. Itu syarat pertama. Yang kedua, betul-betul menyesal, an-nadam, betul-betul menyesal daripada maksiat yang sudah pernah dia kerjakan. Nah, karena bahkan ada yang mengatakan syaratnya taubat itu saja, an-nadam, betul-betul apa? Betul-betul menyesal. Dalam di dalam hadis dikatakan at-taubah an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga al-azam, alla ya'uda ilal ma'siyah, betul-betul berjanji di dalam hatinya untuk tidak tergelincir kembali ke dalam kemaksiatan yang sudah pernah ia lakukan. Dan yang keempat, kalau itu berhubungan sama makhluk, berhubungan sama manusia, itu maafnya bukan sama Allah tapi sama mereka. Selesaikan urusan Anda sama mereka, baru Anda taubat sama Allah, akan Allah terima. Apa itu? Mengembalikan hak-hak mereka kalau itu berkaitan dengan manusia. Ada kita mengambil barang seseorang, kita mau taubat, ya Allah saya bertobat, tunggu dulu. Kalau barang itu masih ada, kembalikan. Kalau tidak ada, datang minta maaf sama dia. Kita ghibah, kita menggunjing dia di belakangnya, kita mengadu domba antara kedua belah pihak. Maka tugas kita bukan hanya bertobat sama Allah Subhanahu wa taala saja, tapi ada urusan kita dengan makhluk yang harus kita selesaikan sebelum tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau tidak kita selesaikan di situ, itu perkaranya berlanjut nanti sampai hari kiamat. Makanya kalau mau cari masalah, jangan cari masalah sama makhluk. Bukan berarti saya mengajarkan cari masalah sama Allah saja, tidak. Maknanya kalau kita punya masalah sama Allah, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi bukan berarti sudah maksiat saja, taubat gampang, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Bukan seperti itu. Tugas kita 2. Betul-betul punya rasa takut dan betul-betul punya pengharapan. Kalau dalam keadaan kita belum melakukan kemaksiat, besarkan namanya rasa takut kita kepada Allah. Maknanya apa? Takut jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Takut sama Allah, takut akan iqabnya, takut akan nerakanya, siksanya. Itu yang harus kita besarkan dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah terjerumus ke dalam maksiat, kita adalah pelaku maksiat, besarkan raja kita, besarkan pengharapan kita sama Allah. Jangan pernah putus asa. Dalam Al-Quran Allah sudah banyak firman yang Allah sampaikan kepada kita untuk membesarkan hati kita. Jangan sampai putus asa daripada bertaubat. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, Allah katakan dalam Al-Quran, alla taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas di dalam kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Minta selama kita masih, jiwa raga kita masih ada, kita masih punya pengharapan sama Allah, minta sebesar apapun dosa kita. Imam Al-Busiri mengatakan innal kaba'ira fil ghufrani kallamami, dosa-dosa besar kita kalau kita mau sandingkan dengan pengampunannya Allah, itu kecil, nampak kecil dosa kita. Nampak kecil dosa kita kalau kita mau sandingkan dengan pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tugas kita apa? Betul-betul bertaubat. Wa inni laghaffarun, kata Allah, dan sungguh saya Maha Pengampun. Bagi siapa ya Allah? Bagi siapa engkau mengampuni? Liman taba wa amana wa amila salihan, bagi orang yang mau bertaubat, wa amana, yang beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh. Jangan pernah putus asa daripada taubat kalau kita sudah terjerumus ke dalam maksiat. Tapi kalau kita masih dalam keadaan tidak melakukan kemaksiatan, jangan pernah beranggapan sudah saya melakukan maksiatan, ya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kita selalu tahu kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Orang yang belum terjerumus ke dalam maksiatan, mencegah dirinya daripada kemaksiatan, itu lebih baik daripada sudah terjerumus lalu dia bertaubat. Tapi mereka yang sudah terjerumus, jangan sampai pernah putus asa. Jangan sampai pernah putus asa. Bahkan
janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menyampaikan, kalau seandainya umat manusia ini tidak ada yang bertobat, yang berdosa sama Allah, tidak ada yang melakukan kemaksiatan, Nabi katakan, "Walau lam tudhnibu la khalaqallahu man ba'dakum yudhnibuna fayatubuna Allah wa yatubu alaihim." Artinya kurang lebih Nabi katakan, wahai manusia, kalau seandainya tidak ada di antara kalian yang melakukan kemaksiatan, maka akan Allah ciptakan orang-orang setelah kalian yang mereka berbuat dosa, lalu mereka bertobat, lalu Allah terima tobat. Ya, kalau tidak seperti itu, kapan istilahnya terrealisasi sifat Allah At-Tawwab? Allah kan Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Kalau seandainya tidak ada yang melakukan maksiatan, tidak ada yang meminta taubat, maka kapan kita menyebut Allah itu Tawwab? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala suka daripada hamba-hambanya dua. Mereka yang mencegah diri daripada kemaksiatan. Yang kedua, kalau sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, cepat-cepat kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, taubat tadi sudah kita katakan langkah yang paling penting bagi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berjalan dengan amal yang kecil, tapi setelah bertaubat daripada kemaksiatan, itu lebih baik, lebih cepat daripada mereka yang amalnya banyak tapi kemaksiatannya terus jalan. Dan tadi jangan pernah putus asa. Siapapun kita, sebesar apapun dosa kita. Kita kenal Abu Nawas, mungkin kita kenal Abu Nawas. Itu dalam riwayat diceritakan seorang yang khammar, suka minum minuman keras. Bahkan beberapa syairnya memuji, suka memuji daripada minuman keras. Bahkan Imam Syafi'i diriwayatkan tidak suka berjumpa dengan Abu Nawas, hidup zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diriwayatkan, Allah alam, dikatakan Imam Syafi'i mengatakan, ya Abu Nawas, kalau bukan karena dia fasik, mungkin saya akan belajar sama dia. Orang yang alim Abu Nawas. Bahkan dikatakan saat beliau wafat, Imam Syafi'i tidak enggan untuk mensalati jenazahnya karena fasik. Tapi ketika ada satu orang datang sama Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam, Abu Nawas wafat, ini ada selembar kertas yang kami dapatkan di kepalanya, di bawah bantalnya saat dia tidur. Apa itu? Taubatnya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam qasidah yang sering kita dengar masyhur, dia katakan, ya Rabbi in 'azama dhunubi kathratan falaqad 'alimtu bi anna 'afwaka a'zamun in kana la yarjuka illa muhsinun fa biman yaludhu wa yastajirul mujrimu ad'uka ya Rabbi tadarruan kama amartana ad'uka ya Rabbi tadarruan kama amartana fa idza radatta yadi faman dha yarhamu. Kata beliau di akhir baitnya, beliau katakan, mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afwika thumma anni muslim. Ini 4 bait. Saat Imam Syafi'i membaca baitnya, Imam Syafi'i menangis dan beliau datang mensalati jenazah daripada Abu Nawas. 4 bait yang beliau tulis betul-betul taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ta'ala yatub alaina taubatan nasuha wa yuzakkina qalban wa jisman wa ruha. Anallahu ta'ala wa alaikum sal arifin wa barik lana fi ayyamina wa layalina wa tawil a'marana ta'atillah wa yahfazna min jami'il ma'asi min jami'il ma'asi wal atham. Anallahu haqiq lana murada syuyukhina fina wa anallahu ta'ala naftal arifin fakina fid din wa khtim lana a'marana wa a'marakum bil husna wa radin anna wa ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah tahaqqiqna bi haqa'iqiha ahsanu ma'na. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah taala alladzi an'amana bi ni'am wa asbagha ni'amahu lana bil Islam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi khairil imam ila yaumil qiyamati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tak lupa dan selalu tak bosan kita hadiahkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, yang sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan kita beribu-ribu
nikmatnya, khususnya nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmatul Islam. Kita semua tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan hanya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal paling bagus, fa inna khairaz zad, karena sesungguhnya bekal paling baik dan paling bagus adalah at-taqwa. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang, dan itu pasti akan datang, tidak diragukan lagi. Ada yang menjamin kita akan hidup selama-lamanya? Tidak. Bahkan menjamin untuk besok hidup, tidak ada yang berani menjamin. Kita semua akan mati. Tapi bukan itu yang kita pertanyakan, apa yang kita siapkan untuk kematian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah engkau, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa taqwa ibaratun an imtithali awamirillah wa ijtinabi nawahi. Ulama kita memberi pengertian tentang takwa. Apa itu takwa? Ulama mengatakan huwa imtithalu awamirillah, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ijtinabi nawahi, dan menjauhi segala yang dilarang. Al-Imam Al-Haddad, Syekh Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan dalam kitab Nasaih ad-Diniyah dengan ta'rif, dengan definisi yang lebih komplit. Dikatakan at-taqwa huwa ibaratun an imtithali awamirillah wa ijtinabi nawahihi zahiran wa batina ma'at ta'zim ma'astish'ari ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala wal 'azamah wal khasyah minallahi ta'ala. Melakukan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir atau batin, dengan perasaan keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah oleh Al-Imam Al-Haddad mengatakan dengan perasaan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan satu perintah, datang salat 5 waktu, datang salat Isya, datang salat Maghrib, selain daripada kita merasakan itu kewajiban, kita harus merasakan ta'zim lillah Subhanahu wa taala, merasakan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup dikatakan takwa bahwa ketika orang datang sholat tanpa ada perasaan tanpa ada perasaan mengagungkan kepada Allah, dia sudah termasuk daripada orang takwa. Tidak cukup. Harus ada perasaan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, harus dibarengi dengan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disampaikan oleh Habib, Masya Allah, bagaimana ketika kita bertaubat, kita harus bertaubat bukan karena ketidakmampuan, tapi bertaubat bersama dengan merasakan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal ada orang mau mencuri, ketika dia mau mencuri, datang orang yang lain, sehingga dia tidak menjadi mencuri karena adanya orang tersebut. Maka apakah dia termasuk daripada orang yang bertakwa? Tidak. Karena ketidakjadian maksiat tersebut bukan karena dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada si fulan, ada orang tersebut, ada orang lain. Maka itu harus ketika beramal dan juga ketika meninggalkan maksiat harus ada merasa takut kepada Allah dan juga merasa pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan faedah daripada ketakwaan. Inti daripada ketakwaan dikatakan oleh Imam Haddad dalam kitab Nasaih ad-Diniyah, semua kebaikan baik itu zahir atau batin tidak akan sampai kepada seseorang kecuali melalui takwa. Dan juga tidak ada keburukan yang akan sampai kepada si seseorang kecuali takwa tersebut menjadi tameng, menjadi penghalang agar untuk
keburukan tersebut sampai kepada seseorang. Inti daripada semua ini adalah takwa. Barang siapa ada ketakwaan dalam dirinya, maka Allah akan jaga. Ya, dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan, apa yang dimaksud dengan sebaik-baik takwa, dengan sebenar-benar takwa? Dikatakan ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Dimaksud dengan takwa adalah Allah Subhanahu wa taala ditaati dan tidak dimaksiati, dan selalu diingat, tidak akan dilupa, dan selalu disyukuri, tidak akan dikufuri. Nah, sebagian ulama menafsirkan makna daripada ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa. Termasuk daripada faedah takwa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang hamba ketika mendapatkan sebuah kesulitan, maka Allah akan bukakan jalan. Akan dibukakan jalan dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan dia jalan keluar. Dijadikan untuknya jalan keluar. Walaupun jalan keluar tersebut tidak seperti yang kita inginkan. Seperti misalnya seseorang diberi musibah, dia sakit, kemudian dia tidak punya uang. Kalau dia menjadi orang yang bertakwa, Allah jadikan dia jadikan jalan keluar untuknya. Bukan berarti Allah kasih rizki, kasih uang, tidak, tapi ada jalan keluar di sana yang Allah siapkan. Ya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bukan cuma itu. Dan disambung, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rizki dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, dosa-dosanya digugurkan, wa yu'dhim lahu ajra, dan diberikan pahala yang sangat besar. Ini termasuk daripada faedah takwa. Takwa yang bagaimana? Takwa yang tadi, imtitsalu awamirillah wa jitinabi nawahi, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang, ma'astisyari azamatillah, bersama merasakan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dzalika amrullahi ilaikum, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkaranya, urusannya semua mudah. Allah jadikan semuanya mudah. Barang siapa yang bertakwa, Allah jadikan semua urusannya mudah. Artinya apa? Semua urusan tidak ada yang akan menjadi sulit di matanya. Karena apa? Karena dia menjadi orang yang bertakwa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa taqullaha alamu annallaha ma'al muttaqin." Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang bertakwa, bersama orang-orang bertakwa. Ma'iyatullah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan bersama dengan Allah? Qala ri'ayatuh wa hirasatuh wa wiqayatuh. Dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertakwa. Kita semua insyaallah semoga dijadikan orang-orang yang bertakwa. Dan juga kita selalu meminta kepada Allah agar ditutup umur kita dengan husnul khatimah. Ini adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, kita semua tidak ada yang mampu untuk memilih kematian kita. Kita semua tidak mampu. Tapi kita hanya ingin mati dalam keadaan
husnul khotimah. Tapi kita tidak mampu. Ada yang mampu? Tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kepada kita bagaimana caranya menuju mati dalam keadaan husnul khotimah. Allah mengatakan, ya, Allah kasih jalan, yaitu dengan apa? Dengan bertakwa. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membawa kita kemana? Membawa kita menuju yang namanya husnul khotimah. Semoga ceramah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأبرار. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأفضلهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين حلما وعفا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد قصد القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد أنت ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من دلال الأرض بمحمد يعقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.
على الخير مشكورا وفي المحمود ويكتب عمل في الأعمال المقبولة والتوجه بتوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الأمل فتهول ظافرا وعلى باب عزة تحط اليأس وتخشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مصطفى أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة فلا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخبار بكل موطن بموادن القرب والمظهر فأسم إمدادك في عبادك وساكك وسيرشادك بأهل البدادك سيد القولين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أفراد الكرام من أحبابك. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا النبي بغاية أعمالنا وتتقبل منا ما شاركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بعقلة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين وحامل حقك وحق من المعلم ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمى برحمتك الخاصة فلا تهلكنا وظننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسلمات بالسائل بما سأل والمعامل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزره ووالاه وضاره اللهم ببركة وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجل راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا وعلى منصورا وفق اللهم كربة المكروبين وقضي إلينا المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وابسط العذاب ولا تعقب في جميع النواهي والأبصار وأيد بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالابتلاء من جميع البلايا وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأجعلنا في العمل بصدق وصدق في خدمتك كائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأخرج لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا النبي المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى